Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wa ba'd. Saudara-saudara, kita bertemu lagi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah nubuat di dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Di dalam surat Al-Isra ayat 4 itu disebutkan bahwa dan telah kami tetapkan bagi Bani Israel dalam kitab itu, Taurat, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jadi Bani Israel itu semenjak Nabi Musa sampai akhir zaman itu akan membuat 2 kali kerusakan. Dan pada setiap kerusakan yang mereka buat itu mereka melakukan kesombongan yang sangat besar. Nah, ini tentunya kesombongan di hadapan Allah ya, bukan kesombongan di depan manusia. Jadi jangan salah. Tetapi manusia pasti akan merasakan dampaknya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Nah, jadi kesombongan yang dibuat oleh Bani Israel itu 2 kali. Yang pertama, apabila mereka telah melakukan kesombongan itu, maka akan dihukum oleh hamba-hamba yang mempunyai kekuatan yang besar. Nah, kesombongan yang mana yang telah mereka perbuat pada kejahatan yang pertama, kerusakan seperti apa? Nah, ini ternyata kita bisa menemukan kesombongannya itu adalah ketika mereka mendakwahkan Maha Suci Allah itu memiliki anak, Maha Suci Allah itu memiliki putra. Nah, kesombongan dakwah seperti itu sangat membuat Allah murka. Dan kemurkaan itu dilukiskan dalam surat Maryam ayat 80, hampir-hampir langit pecah, gunung-gunung runtuh mendengar Maha Suci Allah memiliki putra. Itu Allah sangat marah. Langit itu hampir pecah karena kemarahannya Allah. Itulah kesombongan yang pertama. Jadi ketika mereka mendakwahkan Maha Suci Allah punya putra, yaitu diawali dengan Paulus dari Tarsus itu, yang memutarbalikkan ajaran Yesus, yang dulunya itu Yesus itu adalah seorang nabi, dan dia sangat membenci Yesus, tetapi dia mengubah strateginya. Dia akhirnya masuk ke dalam rombongan pengikut Yesus, tapi dari dalam rombongan itu dia membuat kerusakan dengan menempatkan Yesus itu melebihi dari porsinya. Dijadikan dia anak Tuhan, kemudian dijadikan sembahan, dan akhirnya menjadi Tuhan. Nah, ini kesombongan yang luar biasa. Nah, itu kemarahan Allah terlukis di dalam surat Maryam itu. Nah, kemudian diutus hamba-hamba yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan yang dimaksud hamba-hamba yang memberi penghukuman mereka yang pertama ini adalah Rasulullah dan para sahabat. Sehingga Rasulullah dan para sahabat memporak-porandakan Bani Israel, Yahudi, di Jazirah Arab sana itu mereka semua terusir. Sehingga diabadikan di dalam surat Al-Hasr itu, dan Allah lah yang mengeluarkan orang-orang Yahudi dari benteng-benteng mereka pada pengusiran kali yang pertama. Nah, mereka kemudian merajalela, artinya menyebar di celah-celah negeri. Di perbatasan-perbatasan negeri itu mereka
eksodus karena terusir dari kampung halaman oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Contohnya ya Bani Koniuko, Bani Nadir dan sebagainya, banyaklah ya orang-orang Yahudi Bani Israel yang terusir dari kampung halamannya. Itu pada pengusiran yang pertama. Nah, kemudian ayatnya berlanjut, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Nah, artinya sebelum mereka melakukan kejahatan yang kedua kalinya, kesombongan yang kedua kalinya, kerusakan yang kedua kalinya, Allah memberi giliran mereka untuk menang. Dibantu dengan kelompok yang lebih besar, dibantu dengan harta dan anak-anak, mereka menjadi banyak dan sebagainya itu. Nah, itu sekarang yang sedang terjadi. Pada tahun 1924, mereka berhasil mereka dan kelompoknya berhasil mengabolis khilafah Islam, sehingga khilafah Islam dibubarkan, kemudian mereka berhasil mendirikan kerajaan Israel Raya di Palestina. Dan mereka dibantu dengan harta, mereka memiliki harta yang banyak, dan kelompok yang besar. Kelompoknya itu hampir didukung oleh mayoritas negara-negara di muka bumi ini. Sebagian besar menjadi barisan mereka, menjadi kelompok mereka, pendukung mereka. Dan tidak luput bahkan orang-orang Arab sendiri pun banyak yang menjadi pendukung mereka. Itu Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi itu walaupun malu-malu kucing, sembunyi-sembunyi mereka sebenarnya menjadi pendukung negara Israel Raya. Kalau Amerika, Eropa, dan Inggris itu udah pasti mereka itu pendukungnya. Nah, itu mereka dibantu dengan kelompok yang lebih besar. Nah, tapi ingat, itu nanti akan ada penghukuman yang kedua, yaitu jika kamu berbuat baik, ini di ayat 7-nya, maka baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman yang kedua, kami datangkan musuhmu yang lain, untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka memasuki masjid seperti musuhmu yang pertama kali memasukinya, dan mereka akan membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Nah, di dalam ayat 7 ini dinubuatkan bahwa pada saat nanti kesombongan yang kedua itu sudah terjadi. Nah, ini kesombongan yang kedua itu, kalau yang pertama itu menuduh atau mendakwakan Maha Suci Allah memiliki putra, maka kesombongan yang kedua ini adalah dengan munculnya Dajjal, dia akan mengaku sebagai Al-Masih, dan dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kalau dulunya itu kesombongan pertama itu mendakwakan Allah, Maha Suci Allah itu memiliki anak, maka kesombongan yang kedua bukan sekedar memiliki anak, tapi mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Itu nanti akan diperbuat oleh Dajjal, dan itulah kesombongan yang kedua. Dan ketika kesombongan yang kedua ini terjadi, nanti akan dikirimkan hamba-hamba musuh-musuh yang lain, dibangkitkan musuh yang lain. Musuh yang lain itu berarti pertama, kalau musuh yang pertama itu memberi hukuman kepada mereka itu orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab, identitasnya Rasulullah dan para sahabat. Nah, untuk penghukuman yang kedua kali ini adalah musuhmu yang lain. Artinya musuh yang lain itu musuh yang non-Arab, yang bukan Arab, tetapi punya kesamaan, yaitu mereka sama-sama memasuki masjid seperti pada pertama kalinya. Artinya kalau Rasulullah dan para sahabat itu memasuki masjid untuk beribadah, maka yang kedua ini nanti musuh yang lain non-Arab tetapi juga memasuki masjid. Artinya Muslim juga. Kalau yang pertama itu Muslim,
Yang kedua ini juga Muslim juga tetapi non-Arab. Nah, non-Arab itu yang mana? Karena kan bangsa di muka bumi ini banyak. Ada nubuat yang katakanlah orang yang menyalahpahami tentang surat Muhammad 38 ketika diturunkan surat itu asbabun nuzulnya ada indikasi bahwa bangsa Arab akan murtad. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila agama ini ada di Suraya, maka beberapa laki-laki dari kaumnya pasti akan mendapatkannya. Nah, sambil menepuk-nepuk Salman Al-Farisi. Nah, banyak orang yang salah memahami itu. Mereka beranggapan kalau dengan beliau berkata seperti itu mengartikan bahwa apabila agama ini lepas dari bangsa Arab, maka akan digantikan oleh bangsa Persia. Padahal kan kalau kita melihat kalimatnya, kita kupas dengan sungguh-sungguh, sebenarnya ini adalah kalimat diplomatis. Kalimat diplomatis yang tidak begitu saja artinya, maknanya itu sesuai dengan apa yang tersurat. Contohnya begini, seandainya Musa hidup, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti syariatku. Nah, jadi seandainya Musa hidup, artinya Musa sudah mati, ya kan, sudah wafat. Tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti syariatku. Apabila hidup, maka beliau wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Ya kan? Logis bangunannya kan seperti itu. Tetapi faktanya tidak mungkin Nabi Musa itu hidup di zaman Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi Musa itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Musa itu sudah lebih dulu masa hidupnya. Dan apabila Nabi Muhammad itu Nabi Musa itu hidup di zaman Nabi Muhammad, maka banyak sekali pelanggaran-pelanggaran sunnah Allah yang dilanggar oleh Allah sendiri, dan ini impossible. Tidak mungkin terjadi. Artinya de facto Nabi Musa itu tidak akan pernah hidup di zaman Nabi Muhammad. Nabi Musa itu tidak akan pernah menjadi pengikut syariatnya Nabi Muhammad. Sampai kiamat pun tidak akan pernah terjadi itu. Nah, demikian juga dengan apa yang disabdakan Rasulullah ketika menerima wahyu surat Muhammad ayat 38. Itu seandainya agama ada di Suraya, maka pasti lelaki dari Persia mendapatkannya. Kan begitu. Nah, secara de facto, agama ini tidak akan pernah di Suraya. Karena agama ini untuk manusia di muka bumi. Nggak mungkin ada di Suraya. Jadi tidak mungkin, de facto tidak mungkin orang Persia itu menjadi penggantinya orang Arab. Walaupun secara teori itu available. Seperti Nabi Musa tadi, secara teoritis available Nabi Musa itu mengikuti syariat Nabi Muhammad, itu secara teoritis available. Tetapi de facto itu tidak akan pernah terjadi. Sama juga apa yang disabdakan Rasulullah ketika surat Muhammad ayat 38 itu memang secara teoritis available. Bahkan bukan saja Persia, available bagi bangsa manapun untuk mendapatkan agama apabila agama ini di Suraya. Itu available untuk semua bangsa. De facto itu tidak mungkin terjadi. Nah, kalau itu tidak mungkin terjadi, maka kita kembali kepada nubuat Al-Isra tadi, musuh yang lain dari Bani Israel yang kafir, yang akan menghancurkan Bani Israel yang kafir, yang non-Arab, itu siapa? Pertanyaannya kan gitu. Nah, segala bangsa memenuhi syarat.
punya peluang untuk menjadi utusan yang akan menghancurkan Bani Israel yang kafir itu. Semua bangsa punya peluang yang sama, tetapi ada batasnya. Batasnya adalah apa yang difirmankan Allah di dalam Az-Zukhruf ayat 28. Allah berfirman bahwa dan menjadikan Nabi Ibrahim itu dan keturunannya, kalimat tauhid itu dijadikan kekal pada keturunan Nabi Ibrahim itu dan kepadanya mereka selalu kembali. Artinya kalimat tauhid yang kekal itu, agama itu selalu ditegakkan oleh keturunan Nabi Ibrahim, tidak mungkin yang lain. Jadi dengan adanya Az-Zukhruf itu memperkuat bahwa bukan Persia yang akan menegakkan agama yang benar itu. Pasti keturunan Nabi Ibrahim, dan keturunan Nabi Ibrahim itu hanya dua, Arab dan Israel. Nah, sedangkan menurut surat Muhammad itu Arab bakal murtad, dan menurut Al-Isra itu musuh yang lain artinya non-Arab, maka siapa lagi? Pasti Israel. Tapi Israel menghancurkan Israel. Nah, kita punya PR loh. Ini Israel menghancurkan Israel. Nah, ternyata kita ketemu di surat As-Saff itu bahwa Israel itu memang terbagi dua. Yang satu Taifah amanat Taifah, yang satu kafarot Taifah. Dan menurut Ali Imran 55, Nabi Isa itu dibersihkan. Ingatlah hai Isa, ingatlah aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkatmu dan akan membersihkanmu dari orang kafir. Jadi ketika zaman Nabi Isa itu dibersihkan, dipisahkan dengan Bani Israel yang kafir. Jadi beliau berada di tengah-tengah Bani Israel yang tidak kafir, yang amanah, Taifah yang amanah. Sedangkan Taifah yang kafir dan Taifah amanah itu artinya dipisah. Dipisah secara geografis, terpisah juga secara akidah. Jadi yang dimaksud musuhmu yang lain di dalam Al-Isra ini, yang non-Arab itu adalah Bani Israel juga, yang akan menghabisi Bani Israel yang kafir, Bani Israel yang beriman. Jadi Taifah amanah akan menghabisi Taifah kafaroh, amanat Taifah akan menghabisi kafaroh Taifah. Nah, begitu nubuatnya. Jadi Bani Israel yang beriman, artinya dia juga memasuki masjid, artinya juga muslim. Jadi Bani Israel yang muslim, itulah nanti yang akan menghabiskan sehabis-habisnya Bani Israel yang kafir. Sehingga nanti ada nubuat dari Rasulullah bahwa kalian akan memerangi Yahudi sampai ketika mereka bersembunyi di balik batu-batu, batu-batu pun berbicara, hai muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia, kecuali pohon korgot. Nah, di situ artinya terjadinya penghukuman yang kedua, ilustrasinya seperti itu. Sedangkan musuh yang menghabiskan itu tidak lain adalah sama-sama Bani Israel yang amanat Taifah, menghancurkan, memberi hukuman kepada kafarot Taifah. Dan itu terjadinya di Yerusalem, di Al-Quds. Nah, peristiwa itu dinubuatkan, dan apabila bendera panji hitam muncul dari arah timur, tidak ada yang bisa menghentikan sampai mereka menancapkannya di Ilya. Sampai mereka menancapkan bendera itu di Yerusalem. Tidak ada yang bisa menghentikan. Dan itu Bani Israel yang amanah, Taifah amanah. Begitu nubuatnya. Nah, nanti di lain kesempatan saya akan terangkan siapakah amanah Taifah itu. Ya, kali ini sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.